Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 2 PTK menyusun kajian pustaka sebagai lanjutan bab 1 yang sudah dibahas pada video seri 2 sebelumnya. Mari kita ikuti penjelasan berikut sehingga kita semakin dapat memahami penyusunan PTK bab 2. Dalam bab 2, kita sebenarnya hanya menjawab 5 pertanyaan penting. Ketika pertanyaan ini bisa kita jawab, maka kita akan dimudahkan untuk menyusun bab 2 dari PTK. Pertanyaan pertama adalah, teori-teori apa yang dapat mendukung penelitian kita? Pertanyaan kedua, dari mana kita dapat teori-teori pendukung penelitian ini? Dan yang ketiga adalah, apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Dan yang keempat adalah, bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian? Yang kelima adalah, bagaimana jawaban sementara tentang hasil penelitian kita ini? 5 pertanyaan ini, jawabannya kita tuangkan dalam bentuk bahasa tulis, dan sesungguhnya itulah yang disebut dengan bab 2. Untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan tersebut yang masih berkaitan dengan tinjauan teori atau kajian pustaka, ini berisi tentang teori yang mendasari penelitian atau teori yang mengungkapkan tentang pertanyaan apa. Ini juga berupa definisi atau pengertian atau konsep atau pendapat para ahli. Kemudian ada who atau siapa, berupa siapa penemu atau pendapat siapa yang kita kemukakan tersebut, dan itu kapan itu diberikan pendapatnya kita jelaskan. Kemudian why atau mengapa teori itu ada, dan juga how, bagaimana teori itu digunakan atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan orang lain. Nah, ini untuk melengkapi 5 pertanyaan tadi. Maka di dalam bab 2 kajian pustaka atau boleh kita sebut landasan teori, kita sesungguhnya menguraikan konsep atau teori yang berkaitan dengan masalah. Kemudian kita uraikan juga konsep atau teori tentang solusi atau tindakan yang kita lakukan. Baru kita uraikan juga tentang pengaruh solusi terhadap penyelesaian masalah atau tindakan tersebut. Baru kita buat kerangka berpikirnya atau kerangka konseptual. Baru kita jawab sementara tentang pertanyaan rumusan masalah atau hipotesis tindakan. Mari kita coba lihat masing-masing hal yang perlu diuraikan di kajian pustaka. Pertama, jabarkan teori atau konsep atau hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kemudian, gunakan kajian tersebut untuk menjelaskan atau landasan bahwa tindakan itu dapat mengatasi masalah. Kemudian, uraikan variabel bebas, atau misalnya variabel bebasnya X secara rinci, termasuk bagaimana cara pelaksanaan tindakan atau action yang akan dilakukan. Kemudian, kemukakan secara jelas variabel terikat atau Y dan masalah yang dipecahkan. Sekarang mari kita lihat contoh sederhana saja, judulnya kita ambil, upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan pendekatan saintifik bagi siswa kelas, ini sembarang kita isikan, semester berapa dan tahun berapa. Nah, kalau kita lihat ada 2 di sini variabel, yaitu variabel bebasnya atau variabel Y adalah pendekatan saintifik, sedangkan variabel satu lagi atau variabel Y adalah belajar matematika. Ini variabel X, hasil belajar matematika, dan juga variabel X-nya adalah pendekatan saintifik. Maka, yang harus kita jabarkan di kajian pustaka adalah, pertama, pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
Kalau kita menjabarkan pendekatan saintifik, tentu harus kita jelaskan dulu konsepnya atau teori yang berkaitan dengan pendekatan saintifik. Ini siapa penemunya, itu kapan ditemukan, dan bagaimana pengertiannya menurut para ahli. Baru kita lengkapi lagi dengan langkah-langkah pendekatan saintifik. Kemudian kita tambahkan lagi kelebihan dan kelemahan pendekatan saintifik. Jadi itu tadi berkaitan dari judul variabel X, kemudian variabel Y-nya ini hasil belajar. Karena judul tadi upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan pembelajaran saintifik. Maka hasil belajar kita uraikan ini dalam matematika, hakikat matematika itu sendiri, kemudian pembelajaran matematika dan hasil belajar matematika. Nah, ini kira-kira yang kita bahas di dalam kajian teori yang pertama. Setelah itu, baru kita lanjutkan ke penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini penting karena relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti. Ini juga berkaitan untuk menghindari duplikasi, supaya tidak ada yang sudah pernah diteliti orang lain dan itu langsung kita ambil. Nah, ini nanti akan menyalahi sebuah prosedur. Kalaupun misalnya judulnya sama, bisa-bisa saja, tetapi tempat dan juga subjek penelitian tentu berbeda. Kemudian, penelitian yang relevan ini juga baik dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Ada prinsip kejujuran di sini. Kalau memang sudah pernah dilakukan orang lain, akan kita paparkan itu di bab 2. Kemudian, penelitian relevan ini memang tidak selalu ada dalam PTK, kalau memang belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian setelah penelitian yang relevan, baru kita coba membuat kerangka berpikirnya atau kerangka konseptual. Ini dasarnya adalah landasan teori yang sudah kita susun sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diambil. Nah, masalahnya apa dan apa yang sudah akan diberikan tindakan perbaikan. Kemudian, kerangka berpikir ini sebagai dasar untuk menentukan pengajuan hipotesis. Dan juga klimaks dari kerangka berpikir umumnya ditulis dengan kata berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, diduga. Nah, inilah mulai bunyi hipotesis. Diduga, misalnya diduga melalui X dapat meningkatkan Y. Biasanya kerangka berpikir di dalam bentuk bahkan seperti contoh berikut. Ini kerangka berpikir, misalnya kondisi awalnya belum ada tindakan yang diberikan, kemudian guru belum menggunakan pendekatan saintifik, karena tindakan tadi dari judul itu adalah pendekatan saintifik. Ini contoh. Kemudian hasil belajar mata pelajaran matematika tentu masih rendah. Kemudian diberikan tindakan, yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini digunakan dengan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Setelah siklus 2 dihentikan karena sudah mungkin tercapai dengan indikator yang telah dirumuskan, ternyata hasil belajarnya sudah meningkat. Katakanlah ini dalam mata pelajaran matematika atau fisika. Kemudian selanjutnya, inilah kondisi akhir bahwa setelah diberikan tindakan, maka kondisi akhir sudah ada perbaikan akibat tindakan yang diberikan. Nah, kerangka pikir ini yang harus kita buatkan di bab 2. Dan ini hanya sebagai contoh, alur pikirnya tentu bisa berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya akan menghasilkan kondisi yang lebih baik. Setelah kita selesai menyusun kerangka berpikir, maka kita susun hipotesis tindakan.
Perlu kita jelaskan lagi bahwa di dalam PTK tidak ada hipotesis penelitian, yang ada adalah hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini didasari dengan kajian teori yang sudah kita susun di bab 2, kemudian kajian hasil-hasil penelitian, maupun hasil diskusi tim peneliti atau pakar praktisi, konsumer, dan lain-lain. Atau bisa didasari dengan brainstorming. Nah, sebagai jawaban sementara atau diduga bahwa tindakan kita itu akan memberikan hasil yang kita harapkan. Nah, sebenarnya sederhana saja merumuskan hipotesis. Kalau misalnya judulnya upaya meningkatkan Y melalui X. Nah, kalau tadi di judul adalah meningkatkan hasil belajar matematika melalui pendekatan saintifik misalnya. Maka rumusan masalahnya bisa kita katakan apakah melalui X dapat meningkatkan Y. Nah, apakah melalui pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar matematika umpamanya. Maka sebenarnya hanya menghilangkan tanda kata tanya itu sudah bunyi hipotesis. Berarti hipotesisnya bisa melalui X dapat meningkatkan Y. Namun lebih lengkapnya akan kita susun dengan kalimat yang lebih baik. Misalnya tadi upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan pendekatan saintifik bagi siswa kelas titik-titik, semester titik-titik, dan tahun pelajaran titik-titik. Kalau itu judulnya, maka nanti hipotesisnya, jika pembelajaran dilakukan dengan penerapan pendekatan saintifik, maka hasil belajar matematika siswa kelas ini, semester ini, akan meningkat. Jadi, dari rumusan masalah sebenarnya kita hilangkan tanda tanyanya, ini sudah kalimat yang perlu tinggal menyempurnakan sudah kalimat dari hipotesis dalam PTK. Atau bisa juga kita kalimatnya kita atur menjadi hasil belajar matematika siswa kelas ini, semester ini akan meningkat jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik. Jadi penulisan hipotesis tindakan sangat sederhana, itu bisa langsung kita lihat dari rumusan masalahnya, kita hilangkan tanda tanya, kemudian kalimatnya kita sempurnakan. Walaupun tadi alur pikirnya harus kita ingat, sebuah hipotesis sebenarnya harus didasari oleh teori yang ada yang menunjukkan bahwa dugaan kita itu benar atau menghasilkan hasil yang lebih baik atau hasil yang kita harapkan. Kemudian juga didasari dengan kajian hasil-hasil penelitian yang relevan, hasil diskusi, maka akan kita duga bahwa tindakan kita itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Kira-kira itu yang kita bahas di bab 2, dan sebagai penguatan di dalam PTK, tekanannya adalah tindakan. Ini perlu kita ingat. Bab 1 sebenarnya adalah tindakan untuk melaksanakan PTK. Di sana kita jabarkan mulai dari permasalahan sehingga ada tindakan perbaikan. Di bab 2 juga sebenarnya teori yang mendukung tindakan kita, itu yang kita jelaskan. Kemudian di bab 3 juga tindakan yang kita bahas, yaitu uraian rinci rencana tindakan yang akan kita lakukan. Dan juga bab 4 juga berkaitan dengan tindakan, yaitu tindakan nyata yang dilakukan. Inilah ciri PTK, maka harus kita perhatikan tindakan-tindakan yang kita buat, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dia harus selaras. Demikian pertemuan atau perjumpaan kita di channel YouTube Sentra Kompetensi yang berkaitan dengan PTK yang terkait dengan bab 2, yaitu menyusun kajian teori penelitian tindakan kelas. Silakan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya.